We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Mariska Prudence, seorang travel blogger dan happy diver. Wow, ini udah keliling Indonesia ini. Ngiri banget ini. Living in Paradise Indonesia. Sejak kapan Anda menyadari Indonesia adalah satu paradise? Dan pengalaman apa yang membuat Anda sadar tentang hal ini? Silakan tuh. Sebenarnya, menyadari Indonesia Paradise tuh menurut aku sendiri adalah proses sih. Jadi kayak nggak ada exactly satu experience yang bikin, "Wah, Indonesia Paradise." Tapi dengan aku punya kesempatan keliling, dulu kan aku sempat kerja di televisi ya, sempat di news gitu, sempat nongkrongnya depan KPK, di DPR, tapi kemudian aku ditugaskan di program travel. Nah, dari di program travel itu aku punya kesempatan untuk jalan yang banyak lah gitu kan, berkeliling Indonesia gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk jadi travel blogger. Nah, aku ngelihat, experience-nya sih banyak banget sih, entah dari masuk hutan, entah dari naik gunung, entah dari diving di banyak tempat di Indonesia gitu. Ngelihat banget kalau, apa ya, berasa kecil dan berasa Indonesia tuh bagus banget ya gitu, dan bener-bener real sih kalau orang bilang Indonesia bagus banget gitu, dan jadi kita jadi punya benchmark yang sangat tinggi soal pantai yang indah, laut yang indah memang benar sih. Jadi momennya tuh nggak cuma satu momen, tapi kayak sebuah proses yang dibangun dari banyak sekali, tempat-tempat yang aku kunjungin selama ini. Tapi sering nggak menemukan rakyat atau masyarakat lokal yang masih belum bisa bahasa Indonesia atau yang no idea about Jakarta. Oh, mostly sih kalau keliling, bisa bahasa Indonesia. Mungkin kalau memang yang ke pedalaman banget, ya memang ada, orang-orang yang biasanya, generasi atas ya, yang belum bisa berbahasa Indonesia gitu. Jadi, aku pernah masuk ke pedalaman Kalimantan, Barat dan juga Kalimantan Timur. Itu salah satunya ke Malinau gitu. Di situ juga ada penduduk yang memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi kalaupun memang ada yang nggak bisa berbahasa Indonesia, biasanya generasi mudanya karena mungkin dia udah kadang-kadang dia pergi ke kota kali ya, kadang-kadang dia kan butuh beli apa, dia pergi gitu kan dari pedalaman dia pergi ke kota yang terdekat gitu. Jadi, yang generasi mudanya biasanya bisa berbahasa Indonesia gitu kan. Dan walaupun sebenarnya, nggak bisa bahasa Indonesia, secara penuh, biasanya mereka mengerti beberapa hal gitu ya. Tapi itu juga sangat jarang sih menurut aku daerah yang benar-benar, ada orang yang nggak bisa berbahasa Indonesia. Mostly walaupun saat keseharian pakai bahasa daerah, pada saat kita bicara bahasa Indonesia mereka ngerti, mungkin walaupun pas ngejawab setengah-setengah sama bahasa daerah kali ya, terus kita juga kadang-kadang ikut kebawa logatnya aja kan gitu. Luas banget Indonesia ini. Oke, aku masuk ke foto ya. How did you find this one? Jadi Ternyata di Pulau Seribu ada tempat sebagus ini. Anda tulis, udah sering dengar sih tentang soal Pulau Macan, tapi nggak nyangka sebagus ini. Nah, saya lihat foto ini aja nggak kebayang kalau ada paradise seperti ini di dekat ibu kota. Bagaimana Anda bisa menemukan tempat ini, Bro? Silakan. Ya bener banget. Biasanya pada kaget kalau lihat karena nggak nyangka, "Hah, ini di Pulau Seribu," gitu kan. Sebagus ini iya sih gitu. Jadi waktu menemukan itu sebenarnya aku udah pernah dengar Pulau Macan dari teman-teman yang datang gitu, tapi, belum punya bayangan ternyata sebagus itu gitu kan. Selama ini kan kayak lihat, oh lihat tempatnya sekilas-sekilas gitu kan. Dan pada saat, pandemi tahun 2020 gitu kan ya,
pada saat itu kan PSBB, terus udah pelonggaran PSBB, aku sama kakak aku nyari kayak kemana ya kita bisa at least refresh sedikit gitu di saat pandemi ini, tapi tempatnya yang aman gitu kan, yang bisa berjarak, yang ventilasinya bagus gitu kan. Dan kita menemukan ini nih Pulau Macan. Sebenarnya informasinya banyaknya emang dari sosial media sih kalau sekarang. Jadi lihat Instagram orang, lihat dari location tuh kalau kalau misalnya kan ada, di bawah akun aku kan ada tulisannya, Pulau Macan Eco Resort gitu. Kalau kita klik nanti ada foto-foto orang-orang lain juga gitu yang datang. Jadi informasi awalnya dari situ sih, ketemu, wah ini ada Pulau Macan gitu, terus ya udah kita coba datengin deh gitu kan. Karena, kalau ke sana kelihatan banget lah sangat bisa berjarak, dinding kamarnya aja nggak ada gitu. Jadi kalau ngomongin ventilasi udah jelas belum, untuk secara apa ya, di saat sekarang ini masuk kategori aman sih, kalau buat aku sendiri ya personally. Tapi ini apa, villa atau resort atau apa? Dia masuk kategorinya eco resort. Jadi, Oh, oke. kalau eco resort itu biasanya meminimalisir dampak lingkungan ya dari, sebuah bangunan yang ya untuk wisata gitu kan. Jadi, jangan harap ada AC gitu, jangan harap ada water heater, kalau di sana ya nikmatin pemandangannya tapi nggak ini sih, nggak panas. Ya panas kan kalau misalnya lagi siang panas, kita lagi nyebur-nyebur di laut juga gitu. Terus kalau misalnya malam udah banyak angin gitu, jadi udah jauh lebih enak. Terus ya kalau dingin ya, yang kalau dingin mandi ya udah nggak apa-apa tahan-tahan aja gitu. Semuanya experience-nya overall menyenangkan sih. Tapi memang kalau pada saat kita menginap di eco resort memang ada kenyamanan-kenyamanan yang mungkin kita dapatkan dari hotel-hotel yang udah bintang 4 gitu kan, hotel-hotel chain besar yang tidak bisa kita dapatkan. Tapi kan memang tujuannya berbeda misalnya pada saat menginap di eco resort, begitu. Itu berapa jauh dari Jakarta? Lumayan dekat kok, tapi sebenarnya kan naik speedboat dulu. Jadi kita waktu itu ke Ancol, terus dari dermaganya kita naik kapal, kapalnya udah di-arrange sama Pulau Macannya sendiri. Kita sekitar waktu itu 1,5 jam ya kayaknya udah sampai pakai speedboat sampai ke Pulau Macan. Itu benar-benar tergantung cuaca juga sih. Kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lambat gitu tergantung cuaca kan. Sama tergantung jenis kapalnya juga. Tapi kurang lebih segitu cepet sih untuk ya Oh, ya kita di Jakarta udah biasa kayaknya dari satu tempat ke tempat lain 1 jam, 1,5 jam kan. wow, cantik sekali ya. Nggak kebayang itu di Jakarta. Oke, satu lagi. Jadi ini adalah Kepul ya, Hokkien. Kepulauan Togean ya. Kita Mhm. belum pernah dengar nama ini. Ternyata Anda sudah menikmati paradise ini beberapa tahun lalu. Dan fotonya amazing. Apa yang spesial di kepulauan ini sebagai diver? Kepulauan Togean itu jadi buat teman-teman yang belum tahu ada di Sulawesi. Sulawesinya itu Sulawesi Tengah. Kalau mungkin lihat Sulawesi kan bentuknya kayak K ya. Nah, Ya, ya, ya. Togean itu ada di Teluk Tomini tuh yang kayak lengkungan di atas. Nah, di situ ada namanya Taman Nasional Kepulauan Togean, di mana terdiri dari berbagai pulau-pulau yang ada di situ gitu. Dan Togian itu menurut aku salah satu tempat yang masih, lumayan jarang dikunjungin orang. Ada resort tapi beberapa belum banyak gitu kan. Mungkin orang ngerasa aksesnya padahal sebenarnya sudah ada akses yang lebih enak sih. Kita bisa terbang ke Palu, dari Palu terbang ke ada bandara di Ampana, dari situ kita tinggal naik speedboat sekitar tergantung jenis speedboat-nya bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam gitu kan dan berkeliling di Togean. Menurut aku yang bagus sih banyak banget sih seperti kepulauan-kepulauan lainnya di Indonesia, warna lautnya tuh biru turquoise banget gitu kalau teman-teman lihat, apa, foto-foto dari Togean itu salah satu ciri khasnya. Jadi banyak karakter lautnya itu yang dia lumayan dangkal mungkin ya sekitar 3 meter, 5 meter, 7 meter, bawahnya pasir putih, jadi warnanya turquoise banget, bagus banget gitu kan ya. Terus, di sana juga coral reef-nya bagus banget, kayak tadi kan ada, yang spot yang tadi itu California Reef, itu, coral reef-nya sangat padat, sangat bagus, kelihatan banget sangat sehat gitu kan ya. Dan dia miring kayak mulai dari kedalaman 2 meter sampai kedalaman 7, 10 meter itu penuh dengan karang di sisinya gitu kan. Dan di Togean juga kita bisa, berenang di tengah danau
yang dipenuhi sama ubur-ubur yang tidak menyengat gitu. Jadi itu salah satu experience yang luar biasa banget, teman-teman bisa coba juga. Jadi spesialnya Togean apa banyak banget sih gitu. Apalagi buat diver ada manta ray di sana gitu. Kita bisa ketemu shark, kita bisa lihat ikan banyak banget gitu dan coral reef-nya sangat sangat sehat. Begitu. Eh, Anda kan sering ngobrol tentang sampah di laut. Nah, selama ini sejak tahun berapa aktif di diving? Aku tuh mulai diving, ambil license ya scuba diving itu dari 2010 dan waktu itu karena kerjaan sih, dan setelah itu, waktu itu dari kantor tiap kali ada yang liputan yang berkaitan dengan diving karena orangnya terbatas di kantor yang bisa menyelam jadi, aku yang sering ditugaskan gitu. Jadi start itu ya udah cukup lama sih ya dari 2010, eee terus, setelah itu, setelah resign pun aku kan sempat di TV, terus resign dari TV, ketemu teman-teman komunitas yang sama-sama diving, dan dari situlah jadi lumayan sering diving di berbagai tempat Indonesia sih. Nah, dari 2010 sampai sekarang, Mhm. bagaimana perkembangan sampah laut? Katanya Sam ada kemajuan, ada kemunduran di tulisan-tulisan. Kalau sampah itu masalah yang kompleks banget sih, kadang-kadang kita nggak bisa nyalain satu, "Oh ini karena orang buang sampah sembarangan," gitu kan, "Oh ini karena kita pakai plastik," "Oh ini karena" kadang-kadang ada arus laut juga yang dibilang kan. Jadi ada musim-musim tertentu, arus laut membawa sampah berkumpul di satu titik gitu, satu pulau gitu misalnya, sebenarnya di pulau itu nggak ada orang gitu kan. Eee, kalau dari ya kalau dibilang buruk ya buruk lah, menurut aku kan sampah nggak lepas dari jumlah orang, populasi, semakin banyak orang gitu, terutama di negara berkembang yang belum punya pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan bagaimana bijak, mengelola sampah secara personal, udah pasti jumlah sampahnya bertambah gitu kan. Dan tempat-tempat yang mungkinnya dulu belum dikenal, terus kemudian jadi banyak orang datang, sudah pasti otomatis, akan ada sampahnya gitu kan. Mmm, bertambah tapi ya, untungnya sih kesadaran soal sampah juga udah semakin tinggi juga ya di kalangan yang bepergian, kalangan travelers gitu, dan itu lumayan kayak jadi tren juga kan, "Lu jangan buang sampah di sini," segala macam gitu. Jadi menurut aku sih secara overall memang bertambah udah pasti sampah gitu yang akhirnya akan ujung-ujungnya ke laut juga, tapi, masih banyak banget kok tempat di Indonesia yang sangat bersih, sangat alami gitu. Ya itu balik lagi ke tempat-tempat yang masih jarang orang sih, ataupun kalau misalnya ada penduduk asli, mereka yang sudah mengerti, punya kesadaran soal sampah itu. Misalnya di Papua, di Raja Ampat, karena mereka ngerti banget kehidupan mereka, ekonomi mereka sangat tergantung sama pariwisata, dan sampah itu kan adalah salah satu hal yang mengecewakan untuk turis gitu. Jadi kalau ada sampah biasanya mereka mereka langsung nggak buang sembarangan gitu kan. Kadang-kadang kan di daerah-daerah tertentu kita nggak bisa langsung nyalahin warganya juga. Mereka nggak ngerti buang sampah sembarangan itu salah, mereka taunya buang sampah ya udah, sampah dibuang aja gitu kan. Oh, Kalau oke. misalnya di tempat yang dia sudah mengerti banget, oh kita bergantung ekonominya sama turis, turis nggak suka sampah, mereka akan berusaha keras untuk menjaga tempatnya supaya bersih gitu sih. Jadi emang Hmm, masalahnya kompleks banget sih, nggak bisa kayak kita lakukan satu hal kemudian masalahnya beres sih, kalau soal iya. sampah ini. Wow. Oke, ke foto selanjutnya ya. Oke, setiap ketemu binatang laut di habitat aslinya selalu jadi pengalaman tidak terlupakan. Selalu berharap juga jangan ada perubahan yang buruk di laut kita yang kaya. Sedih banget kalau nyebur di spot yang sama di laut dan kondisinya berubah. Nah, binatang apa saja yang pernah Anda jumpai yang tak pernah disebutkan atau tak pernah kita sebagai orang awam ya lihat di foto dan perubahannya biasanya apa? Silakan. Kalau untuk, binatang laut, mungkin kalau yang kayak gini ya, kayak manta ray gitu kan ya, shark gitu, orang sudah familiar. Biasanya yang orang-orang nggak familiar justru yang kecil-kecil banget. Kita kalau scuba diving kita sebutnya macro dive, jadi kita menyelam untuk menemukan makhluk-makhluk laut yang unik, yang berukuran sangat kecil, lebih kecil dari kuku gitu biasanya. Mungkin teman-teman Loh, bisa itu google, bisa dilihat? bisa dilihat dengan mata Oh, kita kan bisa lihat gitu kan, tapi memang butuh
biasanya bawahnya pasir, terus kita sampai turun ke bawah kita liatin, dan orang biasanya untuk fotografi sih, fotografi makro, jadi dia bawa kamera, terus dia habiskan waktu cukup lama untuk foto satu objek, dan biasanya unik-unik, aneh-aneh sih. Ada yang namanya skeleton shrimp, mungkin nanti teman-teman bisa googling, skeleton as in skeleton gitu kan ya, skeleton shrimp. Itu bentuknya tuh kayak batang, terus kayak ada kepalanya, ada tangannya gitu kan, ada capitnya. Kalau teman-teman dulu nonton Men in Black, ada alien yang namanya worm alien gitu, yang kecil-kecil banget, itu bentuknya mirip banget, dan banyak banget yang bilang kalau si worm di alien-nya di MIB itu terinspirasi dari skeleton shrimp gitu. Itu salah satu yang unik yang aku pernah temuin waktu menyelam di Lembata, itu di NTT. Nah, kalau binatang-binatang lain, kebanyakan sih mungkin karena sosial media orang udah cukup, udah cukup apa ya, punya informasi juga sih soal binatang-binatang laut walaupun misalnya mereka nggak menyelam, kayak manta ray banyak yang sudah lihat foto-foto orang menyelam dengan manta ray gitu kan ya, atau juga whale shark gitu kan, hiu hiu paus yang berukuran sangat besar, yang ada totol-totolnya gitu kan ya, yang bentuknya lucu gitu kan. Itu juga, orang-orang udah cukup familiar gitu. Jadi, ada yang mungkin orang nggak terlalu familiar, ada namanya treasure shark, itu hiu, tapi dia buntutnya tuh panjang sebelah gitu, bagian atasnya tuh sangat-sangat panjang gitu kan, matanya besar mukanya seperti tikus gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa googling juga treasure shark, itu juga ada di beberapa tempat di Indonesia, salah satunya di Maratua, di Derawan. Jadi sebenarnya sih binatang laut banyak banget, tapi mungkin karena sosial media juga orang-orang udah mulai familiar ya, walaupun dia nggak menyelam sama sekali, mungkin dia nggak pernah ke laut gitu, tapi dia cukup familiar dengan melihat di sosial media. Tapi saya rasa belum tentu juga kalau nggak hobi. Taunya ya shark, lumba-lumba gitu Iya, aja. Oh, tapi saya, wow, justru yang kecil-kecil itu yang jarang dilihat ya. iya, yang kecil-kecil bentuknya sangat-sangat unik dan aneh sih, kadang-kadang lagi nyelam kayak, "Kok bisa ya bentuknya kayak aneh kayak gini ya? Kok bisa ya warnanya kayak gitu?" Gitu. Emang, biasanya yang kecil-kecil sih yang unik-unik, yang aneh-aneh banget gitu. Oh, wow. Oke, yang ini bukan wallpaper. Wow, this is amazing. Oke, bukan wallpaper, it's misol. Apalagi yang bisa diceritakan tentang misol, paradise jatuh di Papua, atau Papua is really a paradise? Silakan. Eh, aku rasa Papua itu pecahan paradise yang luar biasa gitu ya, mungkin aku bercandaan sama teman-teman, ini kayaknya Tuhan kalau pas lagi bikin bikin misol kayaknya lagi happy banget kali ya gitu, bagus banget soalnya kayak kemanapun. Ini salah satu titik aja gitu, dan spot yang, luar biasa seperti ini tuh banyak banget gitu di Misol. Jadi kalau teman-teman belum tahu Misol, itu O-nya 2, MISOOL, itu ada di Raja Ampat bagian selatan gitu. Jadi kalau kita ke Papua Barat, kan orang akan pikir Raja Ampat, nah Raja Ampat, kan terkenal dengan pulau-pulau karangnya gitu kan, Wayak salah satunya. Nah, kalau misal kita harus ke selatan gitu. Cukup jauh dari Sorong itu naik kapal sekitar, 5 jam lah ya gitu. Memang perjalanannya cukup panjang gitu kan, untuk mendapatkan ya kita bisa bilang hidden gems gitu kan, di Raja Ampat di bagian selatan. Jadi Misol tuh bagus banget sih, aku ngerasa Misol tuh semua sisi Misol itu seakan-akan kita masuk ke film fantasi yang ada di Hollywood, seperti ini gitu salah satunya. Dan karena sepi banget gitu ya, kemanapun kita pergi kayak ya, terutama aku pertama kali ke sana kayaknya 2014 gitu, terutama di saat-saat itu masih belum banyak orang yang familiar sama Misol, itu benar-benar tempat kayak, tempat pantai pribadi gitu ya, bukit pribadi segala macam, yang ada grup kita aja yang datang ke sana gitu. Jadi, Misol tuh amazing banget sih, banyak banget spot yang luar biasa, gila banget bagusnya gitu. Ini titik yang ini sebenarnya kita nggak gitu tahu namanya, karena kita berhenti sembarangan yang ini. Jadi kita lagi naik kapal, ke situ yuk kayaknya bagus gitu kan sama teman-teman. Ya udah gitu, terus kita naik ke sini dikit kok, manjatnya nggak tinggi gitu kan ya. Terus dapat view yang spektakuler seperti ini.
Ada juga titik-titik yang kita bisa trekking lebih tinggi lagi, misalnya ada namanya Puncak Karpat, terus ada juga namanya Balbulol gitu kan ya. Ada, pulau-pulau karang yang bentuknya seperti kerucut, kita bilangnya Christmas tree seperti, pohon Natal gitu yang menyembul dari laut, ada 3 gitu. Jadi benar-benar amazing banget sih di Misol, dan di Misol juga adalah tempat di mana punya danau ubur-ubur terbaik di Indonesia menurut aku sih ya. Danau ubur-ubur yang tidak menyengat. Jadi ada namanya Lenmakana, itu ada satu danau, untuk ke sananya emang kita harus manjat-manjat dikit sih ya gitu kan. Tapi begitu sampai sana, danaunya kita lihat dari atas tuh kayak ada banyak bulatan-bulatan oranye kayak cendol. Jadi pas kita masuk bener-bener jutaan kali ya, udah bukan ribuan lagi ubur-ubur yang tidak menyengat dan kita bisa berenang di dalamnya gitu. Jadi, Misol amazing banget sih. Kalau ingin merasakan pecahan surga yang luar biasa, silakan datang ke Misol. Loh, itu nggak ada jalan darat berarti ya? Nggak ada jalan darat karena dia, kepulauan, terus dia berada di paling selatan kalau di Raja Ampat itu. Oh, oke, oke. It's worth it banget ya? Banget banget. Itu Banget. apalagi kalau sama laut itu one of the best, visual experience ya aku rasa ya, dari laut yang ada di Indonesia gitu. Raja Ampat kan megah banget gitu kan, Wayak segala macam orang udah tahu. Misol itu benar-benar kayaknya berapa kali lipatnya gitu dari segi visual Oh, experience. really? Nah, sebetulnya fotografi affect so much apa enggak untuk apa, untuk postingan pro yang di Instagram? Eee, ngaruh banget sih, apalagi aku kan ya kayak tadi kan, dibilang ini aku dulu kan kuliah di seni rupa, jadi mungkin itu background yang bikin aku orangnya visual banget gitu. Jadi kalau misalnya ngambil foto atau apa, aku tuh pengennya maksimal gitu. Kalau foto soal alam memang, maksimalnya tuh bisanya nggak cuma tools saja, nggak cuma orang di baliknya gitu, tapi kan juga soal cuaca gitu kan, kondisi saat itu gitu. Jadi aku berusaha ambil di saat terbaik dan menurut aku foto dan video emang apa ya, kalau untuk destinasi kita mau punya gambaran, eee, cara terbaik adalah memang melalui visual sih gitu. Kita mungkin bisa mendeskripsikan kayak aku bisa ngomong, "Ini gini, lautnya begini," gitu. Tapi kan itu takes time dan orang biasanya, "Oh kayak apa ya?" Dia punya bayangan sendiri. Tapi dengan kita kasih lihat foto, "Nih kayak begini," pasti akan langsung, "Wow," gitu, "aku pengen ke sana," gitu biasanya reaksi dari orang-orang. Oke, ini saya mau tanya yang the last photograph. Oke, kalau ini fotonya atau pemandangan alamnya yang benar-benar bagus? Ini, dua-duanya sih ya. Eee Ini di Sumba, di Bukit Wairinding. Mungkin teman-teman yang udah ke Sumba, biasanya ini salah satu spot yang ada di itinerary sih, di Sumba Timur gitu kan, bukit yang sangat bagus dan biasanya kita enjoy sunset di sana gitu, dan di sana ada jadi ini aku bilang kayak fotografi terutama soal travel itu elemennya banyak gitu kan. Ada lokasinya di mana Bukit Wairinding, momennya di saat apa, saat sunset gitu kan. Elemen lainnya apa, fotografi ya ini kameranya dengan kamera apa gitu kan ya. Terus, siapakah orang di balik, kamera ini gitu kan ya. Kebetulan yang motoin fotografer yang jago gitu ya, jadi aku beruntung. Terus ada lagi, hal yang mungkin kita atur, kayak misalnya di sini kan ada di Wairinding ini ada anak kecil yang biasanya bawa kuda, terus, si kudanya ini bisa disewain gitu. Jadi untuk orang biasanya naik sih. Aku waktu itu, ke anak-anak ini mau dong gitu kan, terus sampai sunset gitu kan. Terus, ada kain tenun Sumba juga yang jadi salah satu elemen gitu kan ya. Kebetulan, baru beli kain tenun Sumba juga gitu kan, terus, kayaknya cocok deh dipakai di sini, di Wairinding gitu, akhirnya dipakai di situ. Jadi momennya banyak elemen yang menurut aku cukup oke sih dan feel-nya juga enak banget pada di saat di sini gitu. Jadi ambil foto gitu, karena di sini foto-foto bagus, terus udah nggak mungkin kan ambil foto terus-terusan juga gitu. Jadi ambil foto, terus ya udah enjoy the sunset, duduk, terus di sebelah kita ada kuda lagi ngunyahin rumput gitu. Jadi feel-nya enak banget, ada angin sepoi-sepoi, sampai akhirnya jadi gelap gitu, menyenangkan banget sih.
Ya, ini udah seperti nggak di Indonesia ini. Seperti film-film Hollywood. Oke, what is your message untuk kita yang belum keliling Indonesia, yang mainnya belum sejauh-jauh pro? Aku sih selalu bilang kayak apa ya, ya mungkin kan karena pandemi ini juga orang jadi kayak misalnya mau jalan pun dengan carinya yang domestik segala macam gitu kan. Dicoba dilihat dulu aja, aku nggak pernah maksa dan aku nggak pernah kayak, "Ngapain sih, trip ke luar?" Gitu, padahal kan di Indo ada yang bagus, nggak juga gitu, kayak kita mesti balance dan kalau kita senangnya trip keluar, it's okay juga gitu. Gimana pun kan traveling kan salah satu, cara untuk kita bikin diri kita happy gitu, kita refresh gitu. Aku ngerasa cobain aja dulu gitu, lihat beberapa tempat di Indonesia gitu. Kalau misal belum biasa jangan langsung yang ekstrim gitu, kalau belum biasa jangan langsung naik gunung gitu, jangan langsung ke tempat-tempat yang, penginapannya belum tersedia gitu kan, nanti kan jadi nggak nyaman juga. Coba pelan-pelan aja dulu lihat gitu kan, dan kalian senangnya apa gitu. Karena, eee, aku ngerasa, destinasi yang kita suka itu seperti, selera kita sama makanan gitu kan. Ada orang yang senang makanan yang pedas, ada orang yang senang makanan yang ada asem-asemnya, ada yang senang yang manis-manis gitu, itu kan seleraan kan. Dan nggak bisa kita, paksa banget nih orang yang mungkin secara nature dia nggak suka laut gitu kan, terus kita, "Oh yuk laut laut laut," kalau dia nggak enjoy buat apa gitu. Maksudnya lu ke tempat terbaik, sedunia, kalau sebenarnya tempatnya lu nggak bisa enjoy juga ngapain gitu kan, sayang. Jadi kayak lebih kayak, buang duit aja gitu. Tapi kalau kita coba dulu nggak ada salahnya. Kan kita tahu selera kita juga dengan kita mencoba dulu. Kita coba dulu makanan ini, enak sih tapi kayaknya bukan selera gua deh gitu kan. Jadi begitu juga dengan traveling. Jadi coba dulu kalau teman-teman belum belum mulai bepergian domestik, nanti one day kita bisa bepergian dengan rasa aman dan nyaman lagi. Cobain deh cari ya beberapa misalnya laut di Indonesia, coba dulu misalnya yang tempat yang apa ya, fasilitasnya udah memadai misalnya kayak di Komodo gitu cobain, nanti mau coba-coba lagi yang lain, cobain Sumba. Terus udah mulai, sering trekking gitu, cobain naik gunung sesekali, tapi jangan langsung yang ekstrim dulu, yang lebih yang buat pemula dulu lah kayak gitu. Jadi nanti dari kita keliling, kita akan mengetahui kita senangnya apa. Terus misalnya senangnya laut, ya udah hajar laut gitu kan. Senangnya gunung ya silakan naik gunung gitu. Dan dari situ kita bisa dapat banyak banget experience. Kita bisa benar-benar apa ya, mencintai negara kita. Mungkin politiknya kita bisa kesel ya gitu kan ya, tapi beneran deh Indonesia tuh kaya banget, Indonesia tuh luar biasa banget gitu kan. Dan kita bisa ngelihat juga mungkin buat orang-orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta yang biasanya kita penuh kecurigaan sama orang asing gitu kan ya. Itu self defense kita juga kan kalau di Jakarta. Di Indonesia itu kalau kita ke tempat-tempat, ya di daerah lah gitu banyak banget orang-orang yang sangat-sangat tulus sih gitu, sangat-sangat baik gitu, masih pure heart tuh banyak banget gitu. Jadi, eee, message aku ya cobain aja dulu, mudah-mudahan senang, mudah-mudahan ketagihan gitu kan, dan nanti kita punya banyak memori yang baik gitu di masa depan, "Oh aku udah ke sini ke sini ke sini, enjoy ini," gitu kan. Mudah-mudahan bisa mengubah persepsi kita juga dan bikin kita jadi manusia yang lebih baik, begitu. Wow, wow. Tapi Sabang sampai Merauke udah semua ya? Merauke-nya belum, Sabangnya udah. Merauke belum? Oke, thank you Bro untuk waktunya, Terima untuk kasih. sharing pengalamannya. It's amazing, amazing. Good luck. Kita harus jumpa di Jakarta atau di Merauke. Bener-bener. Oke boleh tuh. Oke, thank you so much. Selamat siang. Selamat siang.